Pemirsa, tanaman hias dalam rumah dapat memperindah tampilan ruangan ataupun rumah Anda. Namun tahukah Anda jika tanaman hias juga dapat bermanfaat untuk kesehatan kita di rumah? Nah, berikut ini telah kami rangkum beberapa jenis tanaman hias penyerap racun dan penghasil oksigen terbanyak. Tanaman hias tak hanya mempercantik interior maupun eksterior rumah, tetapi beberapa tanaman hias juga punya manfaat yang baik bagi manusia, yakni dapat membantu membersihkan udara di dalam rumah, sehingga sehat dan segar untuk Anda hirup kembali. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan adalah media tanam, peletakan, perawatan, pencahayaan, dan juga lainnya. Rumah yang bersih, sejuk, segar, dan nyaman akan mempengaruhi mood Anda sebagai pemilik rumah, bahkan tamu yang berkunjung ke kediaman Anda. Tak hanya dipengaruhi oleh tata ruangan yang menarik, tapi juga didukung dengan dekorasi tanaman yang tidak hanya berguna sebagai hiasan, tetapi juga sebagai penghasil oksigen yang dapat menambah kesegaran ruangan di dalam maupun di pekarangan rumah Anda. Nah, berikut ini 10 jenis tanaman hias penyerap racun dan penghasil oksigen terbanyak. Yang pertama, Sansevieria. Tanaman hias ini cukup populer sebagai penghias bagian dalam rumah karena tanaman ini dapat tumbuh dalam kondisi yang sedikit air dan cahaya matahari. Sansevieria memiliki daun yang keras, sukulen, tegak dengan ujung meruncing. Sansevieria memiliki keistimewaan menyerap bahan beracun seperti karbon dioksida, benzene, formaldehida, dan trikloroetilen. Sansevieria dapat dikenal dengan sebutan tanaman lidah mertua karena bentuknya yang tajam. Sansevieria tak hanya dikenal sebagai tanaman hias, tetapi juga bermanfaat untuk menyuburkan rambut, mengobati diabetes, wasir, hingga kanker ganas. Sementara seratnya digunakan sebagai bahan pakaian. Di Jepang, Sansevieria digunakan untuk menghilangkan bau perabotan rumah di dalam ruangan. Yang kedua, Suplir. Suplir adalah tumbuhan paku populer untuk penghias ruang atau tanaman. Suplir memiliki bentuk daun cenderung membulat. Pemeliharaan suplir sebagai tanaman hias harus memperhatikan penyiraman. Kekeringan yang dialami suplir tidak bisa diperbaiki hanya dengan penyiraman, yakni dengan membuang seluruh ental yang kering hingga dekat rizoma dan memberi sedikit media tumbuh tambahan. Suplir menyukai tanah yang gembur, kaya bahan organik atau humus, dan pemupukan dengan kadar nitrogen yang lebih tinggi. Pembentukan spora memerlukan tambahan fosfor dan kalium. Tanaman ini harus dikeluarkan 3 kali sehari untuk mendapat sinar matahari. Yang ketiga, bunga Aster gerbera. Bunga ini cocok untuk Anda yang insomnia atau bagi yang punya gangguan pernafasan jika tidur, karena kemampuannya menghasilkan oksigen yang sangat banyak dan dipercaya bisa membuat tidur lebih nyenyak. Lakukan penyiraman secara teratur. Jika cuaca terlalu panas, Anda harus menyiram gerbera 2 kali dalam sehari untuk menjaga kelembapan tanah. Namun di musim hujan, Anda cukup sekali saja dalam 1 hari dalam melakukan penyiraman. Selain sebagai bunga potong yang dapat tahan sampai 3 minggu, tanaman hias gerbera merupakan salah satu penghasil minyak atsiri untuk bahan baku industri minyak wangi, sabun, dan kosmetik. Kemampuannya dapat menghasilkan oksigen dan juga dapat membantu Anda yang memiliki masalah pernafasan. Selain itu, ruangan pun akan nampak segar dan indah. Yang keempat, palem kuning. Palem kuning memiliki ciri daun menyirip dengan warna hijau kekuningan. Jumlah anak daun sekitar 80 hingga 100 lembar pelepah warna kuning terang. Warna terlihat mencolok dan cantik terlebih jika terkena cahaya matahari. Berkembang biak dengan biji dan tingginya bisa sampai 4 meter apabila ditanam di luar pot. Penyiraman tanaman dilakukan secara rutin, namun jangan sampai kelebihan air karena akan mengakibatkan akar tanaman membusuk. Lakukan pemupukan secara berkala dengan menggunakan pupuk organik maupun anorganik. Setelah itu, pastikan tanaman palem kuning bebas hama dan penyakit. Palem kuning memiliki fungsi sebagai pembersih udara alami yang dapat menghilangkan formaldehida, benzena, serta karbon dioksida. Yang kelima, Anthurium bunga. Anthurium bunga memiliki bentuk daun yang indah, unik, dan bervariasi.
Pada umumnya memiliki daun berwarna hijau tua dengan urat dan tulang daun besar dan menonjol. Anda hanya memerlukan penyiraman dan pemupukan secara rutin. Proses penyemprotan atau pemberian airnya dilakukan sebanyak 2 hingga 3 hari sekali dengan melihat kondisi media. Media dijaga agar tidak terlalu lembab dan tidak terlalu kering. Anthurium bunga ini mampu hidup pada kelembapan yang sedang dan intensitas cahaya matahari yang sedang. Sementara suhu yang dibutuhkan oleh tanaman hias yang satu ini adalah 15 hingga 26 derajat Celcius. Tanaman ini juga dapat tumbuh dengan menggunakan media hidrogen. Daunnya yang gelap berfungsi menyedot zat amonia, formaldehida, toluena, dan silena. Sehingga sangat baik bila kita tempatkan di area perkantoran, terutama di sekitar mesin fotokopi atau printer. Yang keenam, bunga peace lily. Tanaman peace lily tidak butuh sinar matahari yang banyak alias teduh saja. Daunnya tipis dan bergelombang, tumbuh berkelompok, sangat cocok sebagai tanaman meja, tahan hingga 14 hari dalam ruangan tanpa cahaya matahari. Nah, jika ingin terus ditempatkan dalam ruangan, maka hendaknya dijemur beberapa jam tiap 2 hingga 4 hari sekali. Tanaman yang terkenal mampu menghilangkan racun benzena dan formaldehida ini perlu cahaya dan kelembapan tinggi untuk tumbuh subur. Daunnya perlu sering disemprot dengan air hangat sebanyak 2 kali sehari. Yang ketujuh, Pakis Boston. Pakis Boston punya ciri yang sangat spesifik, sehingga Anda mudah untuk mengenalinya. Tiap helai daunnya memiliki beberapa helaian lagi yang tampak seperti jumbai-jumbai. Tanaman yang masih satu keluarga dengan pohon suplir ini bisa ditempatkan di lantai ataupun pot gantung. Pakis Boston menggunakan stomata sebagai penyedot racun formaldehida dan juga sileni, yang mengubahnya menjadi zat yang bermanfaat. Penyiramannya pun hanya dilakukan sehari sekali. Tanaman pakis menyukai udara yang sangat lembab dan juga tanah yang basah. Pastikan tanaman pakis dalam pot selalu basah tapi tidak terendam. Yang kedelapan, sirih Belanda. Tanaman sirih Belanda yang mempunyai nama latin Scindapsus aureus. Tanaman dengan ciri khas daun berbentuk hati dan tumbuh merambat. Tanaman sirih Belanda termasuk jenis tanaman yang kuat di segala kondisi cuaca. Tanaman ini efektif untuk menyerap formaldehida dan benzena. Karena tanaman ini cukup cepat dalam menyerap asap rokok dan juga asap-asap polutan lainnya, maka jika terlalu banyak menyerap, maka daunnya akan cepat jenuh dan menua. Daun yang sudah berwarna jenuh dan menua ini segera Anda pangkas. Jika ada tanaman sirih Belanda, cepat menumbuhkan daun yang berwarna hijau segar kembali. Yang kesembilan, bunga English ivy. Tanaman ini terlihat sangat cantik apalagi ditanam sebagai tanaman gantung. Media tanam menggunakan tanah biasa atau tanah humus. English ivy memiliki kebutuhan air sedang, jadi siramlah sekali dalam sehari. Kebutuhan penyinaran matahari di bawah naungan bisa juga di bawah sinar matahari pagi. Sangat baik untuk menghilangkan formaldehida dari udara yang ditemukan pada beberapa produk pembersih rumah tangga. Yang ke-10, palem bambu. Pohon palem bambu sering digunakan untuk hiasan indoor sebab mampu menangkal dinginnya udara yang ditimbulkan oleh air conditioner dan mampu menyerap racun udara yang berkeliaran di dalam ruangan dan juga debu. Nah, tanaman ini membutuhkan cahaya segar untuk tetap tumbuh subur. Pohon ini tumbuh subur di area lembab. Tetapi Anda harus menjaga agar tidak terlalu banyak disirami air. Meskipun berfungsi untuk menyedot polutan, palem bambu mungkin mengundang laba-laba ataupun serangga. Nah, untuk mengantisipasinya, semprotkan cairan pestisida. Siramlah setiap hari sekali. Pemirsa, itulah beberapa tips yang kami bagikan di episode kali ini. Saksikan terus tips kesehatan lainnya hanya di Fajar TV.